Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tamak ya, atau berarti serakah, yang termasuk akhlak tercela yang harus kita hindari. Tamak adalah sifat atau sikap rakus, ingin memiliki semuanya tanpa peduli hak-hak orang lain. Karena orang yang tamak dalam pikirannya akan dimasuki nafsu serakah dan tertuju pada menumpuk harta walaupun dengan cara tidak halal dan melanggar aturan agama ya. Nah, jadi orang yang tamak itu selalu merasa tidak cukup dan tidak puas terhadap apa yang dimilikinya secara berlebihan. Dalam keseharian hidupnya dia selalu merasa kurang walaupun sudah kaya. Orang yang tamak biasanya mempunyai sifat bakhil atau pelit ya, tidak mau bersedekah dan mengeluarkan zakat karena dia beranggapan bahwa harta yang dikumpulkan dan dimiliki adalah murni hasil jerih payahnya sendiri ya. Dia tidak menyadari pada dasarnya semua itu adalah titipan dan anugerah dari Allah ya, yang suatu saat nanti akan kembali atau bahkan diambil lagi sama Allah ya anak-anak ya. Nah, di sini Rasulullah SAW melarang sifat tamak sebagaimana dalam sabdanya. Artinya Rasulullah melarang perbuatan tamak ya. Orang yang memiliki sifat tamak tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga ia masih menginginkan yang lebih banyak lagi. Bahkan milik orang lain pun ia ingin. Demi memenuhi keinginannya itu, dia sering melakukan kecurangan ya anak-anak. Jadi tamak ini hampir sama dengan serakah ya, yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, di sini tertera nih dalam surat Ali Imran ya, manusia memang memiliki sifat kecenderungan mencintai harta benda atau hal-hal yang bersifat duniawi ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 ya anak-anak ya. Nah, ketamakan manusia dalam mengumpulkan harta benda ini juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sabdanya sebagai berikut ya, yang artinya seandainya cucu Adam memperoleh 2 lembah berisi emas, niscaya dia akan meminta lembah ketiga dan tidak akan pernah penuh mulut anak cucu Adam atau manusia kecuali ditutup dengan tanah atau meninggal dunia, dan Allah akan memberi tobat pada orang yang bertobat ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tamak ini jadi adalah sifat yang merusak amal dan kebaikan diri seseorang ya nak ya. Tamak dapat menyebabkan kehinaan pada si pelakunya ya. Seorang yang telah dihinggapi sifat tamak ini akan kehilangan rasa malu ya, udah gak punya rasa malu lagi nih orang tamak ini ya. Dan kalau sudah begitu maka ia akan cenderung untuk berbuat jahat dan maksiat, tidak bertanggung jawab ya, selalu merasa tidak cukup dan menimbulkan permusuhan serta pertentangan sesama kawan ya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari sifat tamak ya, dan membiasakan diri bersifat warasina, wara, sifat merasa cukup dan ikhlas terhadap apa yang ada padanya dan tidak merasa iri dengan apa yang menjadi milik orang lain ya. Nah, baik anak-anak, di sini ada cara untuk mengatasi sifat tamak ya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dia itu tidak panjang angan-angan ya. Tidak panjang angan-angan maksudnya ini tidak terlalu berlebihan angan-angan yang dia ingin miliki ya.
Yang kedua yaitu bergaya hidup hemat ya. Jadi kita harus apa, anak-anak harus hemat ya. Yang ketiga, merasa cukup dengan apa yang ada padanya ya. Kita jadi harus merasa cukup dengan apa yang telah diberikan kepada Allah untuk kita ya. Yang keempat yaitu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ya, kepada kita nih ya. Nah, cara bersyukur itu banyak ya. Dan kita mengucapkan alhamdulillah, itu termasuk kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ya, banyak ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak berbuat curang dalam berusaha ya. Jadi kita tidak boleh berbuat curang ya anak-anak ya, maupun kita mau berdagang, berusaha ya, atau apapun, kita tidak boleh yang namanya curang ya. Nah, baik anak-anak, semoga kalian sampai sini paham ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita membaca doa akhir pertemuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke anak-anak, tetap semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.